Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, terkait status tersangkanya. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang cukup, termasuk keterangan dari 29 saksi, 3 ahli, dan sejumlah barang bukti yang disita dalam proses penyidikan. Hakim menegaskan bahwa keabsahan bukti tersebut hanya dapat diuji lebih lanjut melalui pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Selain itu, Hakim juga menyebutkan bahwa Thomas telah diperiksa sebagai saksi sebelum dinyatakan sebagai tersangka. Pendapat ahli yang diajukan pihak Thomas, yang menyebutkan perlunya audit kerugian negara dari BPK sebagai syarat penetapan tersangka korupsi, juga tidak diterima oleh Hakim. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara tidak selalu harus didasarkan pada audit dari BPK. Hakim menilai bahwa proses penahanan terhadap Thomas sudah sesuai aturan, mengingat ancaman pidana yang dihadapi lebih dari 5 tahun penjara. Penyelidikan dan penanganan kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, status tersangka Thomas Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah tetap sah. Selain Thomas, Kejaksaan Agung juga menetapkan Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya dikenakan pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 Yungto pasal 18 UU Tipikor.